Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali teman-teman. Bagaimana kabarnya? Masih ingat pembahasan kita di episode kemarin? Ya, kedatangan Raja Salman di Indonesia tahun 2017 bukan hanya membawa kabar tentang investasi juga liburan. Ada kabar buruk yang mengiringinya karena ada rumor bahwasannya Raja Salman jatuh sakit peradangan kantung empedu. Kekayaan lebih dari 17 miliar dolar kini diperbutkan pasca mendengar orang nomor 1 di Kerajaan Arab Saudi jatuh sakit. Siapakah sang penerus tahta Kerajaan Arab Saudi? Kita akan bahas dalam segmen Pewaris Kerajaan Arab Saudi. Pasca mendengar orang nomor 1 Kerajaan Arab Saudi, King Salman bin Abdul Aziz jatuh sakit, berita ini lalu membuat politik perebutan tahta Kerajaan Arab Saudi semakin memanas. Permasalahan antara putra mahkota menjadi semakin runcing. Penerus Kerajaan Arab Saudi ini bukan perkara main-main loh. Diduga kekayaan Raja Salman mencapai lebih dari 17 miliar dolar. Jelas penggantinya harus orang yang bijak dan pantas, karena mengelola negara Arab Saudi diperlukan lebih dari sekedar usaha. Pertama adalah putra mahkota saat ini, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman atau biasa dikenal dengan inisial MBS ini. Saat ini berusia 35 tahun, merupakan putra tertua dari Raja Salman dengan istri ketiganya Fahda binti Falah. Saat ini beliau menjabat sebagai putra mahkota, wakil perdana menteri serta menteri pertahanan Arab Saudi. Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS menjadi putra mahkota pada tahun 2017, menggantikan Muhammad bin Nayef. Siapakah Muhammad bin Nayef ini? Jadi Muhammad bin Nayef ini merupakan putra mahkota sebelumnya pada periode April 2015 sampai dengan Juni 2017. Pada saat menjabat putra mahkota, beliau juga menjabat wakil perdana menteri serta menteri dalam negeri Arab Saudi sebelum akhirnya dinonaktifkan. Di dalam kerajaan, Muhammad bin Nayef ini merupakan keponakan dari Raja Salman bin Abdul Aziz, anak dari Pangeran Nayef beserta istrinya yaitu Al-Jawara binti Abdul Aziz. Sosok Muhammad bin Nayef ini dipercaya sangat mumpuni untuk menggantikan Raja Salman. Lalu mengapa Muhammad bin Nayef dinonaktifkan dari jabatannya? Jadi pelengseran Muhammad bin Nayef dari jabatannya ini diduga merupakan akibat dari tuduhan yang sempat menggemparkan Arab Saudi. Di 2017 ada kasus terkait penyelewengan dana senilai 11 miliar dolar. Ini dilakukan oleh mantan pejabat intelijen yaitu Al-Jabri. Dan Al-Jabri merupakan ajudan Muhammad bin Nayef ketika menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Saat ini Al-Jabri diasingkan di Kanada akibat tuduhan tersebut meskipun pihaknya sudah membantah hal ini. Namun sayang Muhammad bin Nayef namanya terseret dan diduga terlibat dalam jaringan korupsi ini sejak 1975. Keluarga bin Nayef bin Abdul Aziz ini bergantian menjadi Menteri Dalam Negeri Arab Saudi. Setiap mendagri Arab Saudi punya kendali atas aparat intelijen dan aparat keamanan Arab Saudi. Inilah yang membuat Muhammad bin Nayef masih menjadi ancaman bagi putra mahkota yang menjabat saat ini yaitu MBS. Tapi MBS juga bukannya bersih dari tuduhan. Semasa menjabat banyak tuduhan yang juga dilemparkan kepadanya. Beberapa bulan setelah diangkat menjadi putra mahkota, tepatnya di November 2017, MBS memerintahkan penahanan 200 orang pangeran tanpa tuduhan apapun. Penahanan ini disebutnya sebagai langkah anti korupsi, tapi di sisi lain dianggap sebagai langkah netralisir dari penentang. Di saat yang sama, MBS mengumpulkan kuasa di tangannya, mulai dari Garda Nasional, Kementerian Dalam Negeri hingga militer. Ini menjadikannya kekuasaan hampir absolut. Lalu berikutnya di tahun 2018, kalau teman-teman ingat, ada kasus pembunuhan salah satu jurnalis paling terkemuka di Timur Tengah yaitu Jamal Khashoggi. Ini juga diduga berkaitan erat dengan kepentingan MBS. Khashoggi ini dikenal sebagai pengkritik MBS cukup tajam di kolom Washington Post dan tengah merencanakan kampanye kebebasan berbicara di dunia Arab. Tak sampai berhasil dengan kampanyenya di Oktober 2018, Khashoggi diduga dimutilasi dan jenazahnya tidak ditemukan. Kematian Khashoggi ini menarik perhatian dunia dan menjadi skandal internasional. Lalu berikutnya tentang pembangkang. MBS dikenal tidak menyukai pembangkang bukan karena pembangkang membawa perubahan,
tapi MBS di sini maunya perubahan itu berasal dari dirinya. Salah satunya adalah Lojen Al-Hotlul yang ditahan akibat berkampanye agar perempuan dibolehkan mengemudi dan pelonggaran aturan berpergian untuk perempuan. Lojen ditangkap dan diduga disiksa di penjara, tapi sekarang aturan tersebut sudah berubah dan perempuan sudah boleh menyetir. Artinya, sebenarnya MBS ini bukannya anti perubahan, dan banyak juga perubahan yang dibawa dari MBS ini. Apa saja perubahan tersebut? Bicara keunggulan MBS ini banyak membawa perubahan. Arab Saudi disebut memasuki babak baru ketika dirinya menjabat. Arab Saudi selama ini dikenal sebagai negara kesukuan yang konservatif. Tidak ada namanya kehidupan di sana yang urban seperti di Baghdad atau di Kairo. Tetapi di bawah MBS, perempuan boleh menyetir. Bioskop dibuka. Ada pergelaran DJ David Guetta bisa digelar di Arab Saudi. Lalu di 2015 membentuk koalisi 10 negara dan menyerang suku Houthi, sekutu Iran di Yaman. Tujuannya untuk mengembalikan pemerintahan yang diakui PBB, tapi sebenarnya untuk memukul sekutu Iran. Memang ini mengerikan kalau kita lihat. Dari luar ada 20 juta orang atau sekitar 2/3 penduduk Yaman butuh bantuan untuk bertahan hidup. Tapi di dalam Arab Saudi sendiri, perang mendatangkan popularitas bagi MBS yang dianggap berani bertindak untuk kepentingan negerinya. Berikutnya, MBS juga dikenal mengembangkan ekonomi non-minyak, mengubah Arab Saudi menjadi negara investor dan menyediakan lapangan kerja. Dia juga mengembangkan visi di 2030, salah satunya adalah NEOM atau NEOM Mustaqbal, alias masa depan baru yang merupakan proyek kota baru senilai 500 miliar dolar. Di kawasan seluas 26.000 km persegi, NEOM ini direncanakan akan dilengkapi dengan drone mobil tanpa pengemudi, robot, dan kecerdasan buatan lainnya yang digerakkan tenaga surya dan bioteknologi. Selain aksi tersebut, MBS juga dikenal sebagai putra bangsa karena memilih untuk kuliah di dalam negeri, ketika dia punya banyak pilihan dan juga tidak berpoligami, meskipun diperbolehkan oleh hukum di Arab Saudi. Di sisi lain, Muhammad bin Nayef juga mempunyai kelebihan. Nayef ketika memimpin dikenal baik dalam mengendalikan pasukan keamanan negara. Muhammad bin Nayef juga disukai pimpinan Amerika Serikat karena komitmennya mengotaki langkah anti-teror terhadap Al-Qaeda. Selain itu, dirinya juga dikenal baik dalam mengembangkan hubungan antar agen intelijen di negara-negara barat, juga populer di kalangan konservatif. Memang penting bagi pimpinan negara Saudi ini untuk tahu keberpihakan pimpinan Amerika Serikat. Memangnya sepenting apa sih? Pimpinan Amerika Serikat memang dikenal penting karena bisa menentukan arah kebijakan di Timur Tengah. Alasannya sederhana, kepentingan politik ekonomi antar negara. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat jelas punya kekuatan itu. Arab Saudi juga dikenal dengan ambisi politiknya di Timur Tengah. Ini pun mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Dengan serangkaian perang di Suriah dan juga Yaman, sehingga pergantian Presiden Amerika Serikat ini selalu menjadi faktor perubahan cuaca politik di Timur Tengah. Lalu, kemana arah suara Trump di Timur Tengah kala itu? Donald Trump secara terbuka menyuarakan dukungannya untuk MBS, alias Muhammad bin Salman. Ini yang menjadi pertimbangan juga bagi MBS karena melihat kondisi Amerika Serikat saat ini, probabilitas Trump untuk kembali menjadi orang nomor 1 di AS pada pemilu November nanti semakin tipis. Jelas ini akan membahayakan kepemimpinannya di Arab Saudi. Sedangkan saingan Trump, Joe Biden, mengaku akan mengambil sikap lebih keras pada MBS. Akan menyelidiki kematian Jamal Khashoggi yang diduga terkait dengan MBS. Biden juga sempat menyebut akan mengakhiri penjualan senjata ke Saudi. Ini menjadi peluang untuk bin Nayef. Beberapa saat terakhir, terlihat di Twitter Muhammad bin Nayef kembali diserang dengan tuduhan terkait Al-Jabri yang sudah dijelaskan sebelumnya. Memang di Arab Saudi, Twitter menjadi pengalihan opini yang sangat penting. Dan dengan keterpurukan Trump di sejumlah polling Amerika Serikat, membuat putra mahkota saat ini menjadi semakin panik. Diduga MBS akan mempercepat kampanye untuk menggiring opini publik akan bin Nayef. Memang seru sekali kelihatannya seperti Game of Thrones di kehidupan nyata. Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu saja.